Syekh Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi nafa'allahi bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadisus Tsani, hadis yang nomor 2. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh qala alaina rajulun syadidun bayadis siyabis sadidus sawadis sa'ad. Dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya ketika sedang ada pengajian, sedang ada majalis antara Nabi dengan para sahabat, di tengah-tengah itu muncul seorang laki-laki yang dimana laki-laki tersebut memiliki baju yang sangat putih dan memiliki rambut yang sangat amat hitam. La yura alaihi asarus safar, yang dimana laki-laki tersebut itu tidak ada tanda-tanda datangnya dari mana. Jadi seolah-olah itu muncul begitu saja di tengah-tengah majalasnya baginda Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat. Wala ya'rifuhu minna ahadun fajallasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wadda'a kafayhi ala fahidayhi. Dan tidak ada dari para sahabat yang kenal dengan laki-laki tersebut, di mana laki-laki tersebut datang dan duduk di samping baginda Nabi Muhammad SAW, lalu menempelkan kedua lututnya kepada kedua lututnya baginda Nabi Muhammad SAW. Wa wadda'a kafaihi, dan menaruh kedua tangannya di atas kedua pahanya baginda Nabi Muhammad SAW. Waqala, dan berkata laki-laki tersebut, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakat wa tasumma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Lalu laki-laki tersebut berkata kepada baginda Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, beritahu aku tentang Islam. Lalu Nabi menjawab, Islam itu adalah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusannya Allah, dan melaksanakan daripada yang namanya sholat, mendirikan sholat dan membayar zakat dan berpuasa di bulan Ramadan dan melaksanakan haji jikalau mampu. Oke. Jadi hadis ini dibuka dengan adanya riwayat dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yang dimana yang dimaksud Sayyidina Umar di sini tentunya adalah Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Dimana saat itu Nabi dengan sahabat-sahabat yang lain itu lagi sedang mengadakan majelis. Majelis itu maksudnya lagi nongkrong, ya, lagi duduk bareng sama para sahabat-sahabat. Itu di tengah itu semua itu tiba-tiba entah dari mana adanya itu muncul seorang laki-laki
yang pakaiannya itu benar-benar putih, ya. Pakaiannya itu benar-benar putih, putihnya itu putihnya apa ya? Putihnya yang tanpa noda sama sekali, bukan putih yang dekil gitu ya. Tapi ini putihnya itu beneran putih, yang putihnya itu sangat pekat sekali. Nah, di sini di mana laki-laki tersebut itu muncul secara tiba-tiba di tengah daripada majlisnya baginda Nabi Muhammad SAW, yang dimana majlis ini sebenarnya sedang berada di masjid, ya. Tiba-tiba muncul, ya, tiba-tiba masuk ya laki-laki tersebut, yang dimana laki-laki tersebut tuh dengan berparasnya tuh tampan, ganteng, dan laki-laki tersebut tuh ibaratnya kayak bersih juga ya. Terus rambutnya itu panjang, yang dimana panjangnya itu warnanya hitam, ya, hitam pekat lah ya, hitam pekat. Itu benar-benar pekat rambutnya warna hitamnya daripada rambut laki-laki tersebut. Yang dimana para sahabat itu tidak tahu ini orang datangnya dari mana. Kalau misalkan ada pintu berarti kan ada tanda-tanda bahwasanya habis lewat. Kalau misalkan ada sendal itu ada tanda-tandanya bahwasanya sendal itu punya orang tersebut. Tapi ini nggak ada tanda-tanda sama sekali orang ini datangnya dari mana, itu nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu bahwasanya laki-laki tersebut itu datangnya dari mana. Para sahabat itu nggak ada yang paham dan nggak ada yang mengerti bagaimana tiba-tiba laki-laki tersebut itu datang, karena memang tidak ada tanda-tanda sama sekali bahwasanya laki-laki tersebut itu datang dari mana, dan nggak ada sama sekali yang kenal sama laki-laki tersebut, ya, nggak ada yang kenal. Jadi orang-orang tuh yang di majlis itu tuh nggak ada yang kenal sama laki-laki tersebut. Tiba-tiba dia datang, lalu dia mendekati Nabi, menyodorkan dirinya kepada Nabi, lalu ketika Nabi itu duduk sila, itu Nabi itu dideketin sama laki-laki tersebut sampai kedua lututnya orang tersebut itu nempel dengan kedua lututnya baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu orang tersebut bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku tentang agama, tentang Islam, ya, menjelaskan tentang yang namanya Islam. Kita ini beragamanya apa? Kita beragama apa di sini? Islam. Agama Islam. Kalau ditanya tentang Islam, tahu nggak Islam itu artinya apa? Tahu nggak Islam itu artinya apa? Tauhid. Tauhid. Islam itu artinya apa? Subuh. L-nya apa? Lohor. Iya. Iya ya. Nya ihsan. Subuh. Lohor itu apa? Zuhur. Hah? Zuhur. Bahasa Jawa ya? Iya. Saya baru tahu ya. Ya udah kan bahasa ngaji nih. Asar maghrib. Jadi Islam itu Isya, Subuh. subuh, luhur, asar, maghrib. Garuk lo puasa aja. Lohor ya, lohor. Saya nggak kepikiran lohornya itu loh. Saya kalau oke lah, I-nya Isya, S-nya subuh nggak apa-apa. Lohor itu dari mana itu loh? Kalau orang juga manggil Maya. Berarti Islam itu artinya sholat gitu. Yang mendirikan sholat. Ada yang tahu arti daripada yang namanya Islam itu sendiri?
Itu rukun Islam. Yang ditanyakan adalah Islam. Islam adalah apa ya? Buka buku. Kalau Islam itu sendiri kalau misalkan diambil, jadi pada zaman dulu ya sebenarnya agama untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada dari zamannya Nabi Adam alaihissalam. Terus juga ke Nabi Nuh, terus ke Nabi selanjutnya ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Musa, ke Nabi sampai terakhir Nabi Isa, dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu sebenarnya adalah mengajak daripada yang namanya agama Islam. Hanya saja penetapan atau penamaan daripada Islam itu sendiri, yakni makna daripada Islam itu sendiri ada disempurnakan ketika zamannya baginda Nabi Muhammad SAW. Inna dina indallahil Islam. Bahwasanya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah agama Islam. Kalau Islam itu sendiri diambil dari kalimat salam, ya, diambil dari kalimat Salam. yakni al-istislamu wal inqiyadu wal it'anu lima ja'a bihi syari'u mubadirun min ghairi istifarid lima fahimahu min qadiratil hali min aisu ali anil mahiyat wal qarain kan khusus. Jadi makna Islam itu sendiri artinya adalah berserah diri atau mempasrahkan diri atau mengikuti daripada apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya Islam adalah berserah diri. Maka kalau kita masuk ke dalam agama Islam, hal pertama yang kita lakukan adalah berpasrah diri. Berpasrah diri itu maknanya apa? Yakni berpasrah diri bahwasanya kalau diperintah melaksanakan sholat maka kita ngelakuin sholat. Kalau disuruh ngelakuin puasa maka kita melaksanakan puasa. Kalau disuruh zakat kita melaksanakan zakat. Kalau disuruh haji kita melaksanakan haji. Itu arti daripada kalimat Islam itu sendiri. Hanya saja di sini baginda Nabi Muhammad SAW ketika ditanya tentang masalah Islam, Nabi menjawab, Al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumur ramadan wa tahujjul bait in istata'ta ilaihi sabila. Tapi di sini baginda Nabi Muhammad SAW menjawab bahwasanya yang dimaksud dengan Islam artinya adalah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan mengakui bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah dan mendirikan sholat, mengeluarkan zakat serta berpuasa di bulan Ramadan dan haji jikalau mampu. Kenapa Nabi mengatakan seperti ini? Yakni sebenarnya yang dimaksud di sini bukan ditanya tentang Islamnya itu sendiri, tapi yang ditanya adalah bagian akhbirni anil Islam, artinya adalah mahiyahnya Islam atau hakikatnya daripada Islam itu sendiri. Ya, jadi bukan ditanya tentang masalah ininya, tapi justru Nabi menjawab tentang syarat yang menunjukkan tentang arti daripada Islamnya. Tapi bukan ditanya Islamnya. Contoh gini, seumpama kalau misalkan ditanya apa yang dimaksud dengan bubur ayam, seumpama bubur ayam adalah bubur yang diberikan topping ayam, yang dikasih bawang, dikasih kacang, segala macamnya lah ya. Itu adalah definisi daripada bubur kacang, bubur ayam. Tapi di sini Nabi menjawabnya bukan arti bubur ayamnya, tetapi syarat daripada arti Islam itu sendiri. Tadi saya bilang arti Islam artinya adalah berpasrah diri. Berpasrah dirinya dengan apa? Dengan
bersyahadat, menyaksikan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. mengakui bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. melaksanakan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan haji ketika mampu. Itu ya. Jadi Nabi lebih spesifik lagi. Jadi Nabi tidak menjelaskan langsung daripada artinya, tapi langsung ke akarnya. Ya. Yang pertama, anta syahadu an la ilaha illallah. Artinya adalah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Wa ta'lama annahu la ilaha illa huwa wa tasduqu bidzalika wa atabila bitahsyahada duna ta'allam bi anna syahada ablagu wa aqwasu min ilmi idqulu syahidatin ilmun wa la ahsun. Kenapa kalimatnya itu syahadat? Syahadat itu artinya apa? Saksi. Tapi tidak mengatakan tahu. Ya, tidak mengatakan tahu. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah sama tahu tiada Tuhan selain Allah sama apa beda? Beda apa bedanya? Bersaksi tiada Tuhan selain Allah sama tahu tiada Tuhan selain Allah sama apa beda? Hah? Sama apa beda? Kalau tahu ngelihat, kalau bersaksi yang ini ada yang tidak terlihat ya. Kalau tahu, kalau bersaksi Menyaksikan sama juga ya? Berarti tahu sama bersaksi itu sama? Beda. Sama apa beda? Beda. Kalau tahu melihat, kalau bersaksi kan melihat. Kalau bersaksi hati ya. yakin. Di sini ada yang pernah ikut ini nggak persidangan? Persidangan entah di pengadilan atau apa? Itu kan bisa ada saksi kan? Kalau saksi itu berarti apa? Tahu. Orang yang bersaksi. Bersaksi itu apa? Menyaksikan. Nah itu adalah saksi. Saksi itu menyaksikan. Menyaksikan itu apa sih? Menyaksikan itu berarti badannya ada di situ, pikirannya ada di situ, semua matanya melihat, tubuhnya merasakan, hidungnya mencium, itu adalah menyaksikan. Misalkan ibu-ibu di sini mengaji, di sini namanya ibu-ibu menyaksikan pengajian. Kalau tahu apa? Kalau tahu itu menyaksikan. Kalau tahu apa? Ibu-ibu tahu nggak kalau tahu itu apa? Ayo. Ditanyain tahu nggak tahu? Hanya tahu nggak tahu. Tahu saya Ibu-ibu tahu nggak kalau ibu-ibu nggak tahu? Atau ibu-ibu nggak tahu kalau misalkan ibu-ibu tahu? Nggak ada yang tahu. Kesani apa kesani? Kalau tahu itu artinya adalah mengetahui. Mengetahui itu artinya apa? Mengetahui itu tidak dengan jasad kita, tidak dengan badan kita, tapi dengan akal kita. Contoh, seumpama api itu panas, terus kita sentuh, oh api itu panas, ya udah itu tahu bahwasanya api itu panas. Terus itu apalagi air itu bisa membasahin, terus tahu, terus dicoba, oh air itu membasahin, maka itu adalah tahu. Jadi tahu itu cuma ada di pikiran kita, ya. Tapi kalau bersaksi itu semuanya merasakan, baik mata kita, baik tubuh kita, baik raga kita. Jadi sadar itu. Ada orang yang dia itu sumpama dia ada di situ. Terus di sampingnya itu ada orang yang ketabrakan, katakan dia ketabrakan. Itu di sampingnya sama sekali, di sampingnya banget gitu bahasanya, di samping mana? Tapi dia nggak melihat, dia nggak mendengar, dia nggak tahu, nggak segala macam. Tiba-tiba dikabarin itu rumah itu yang di samping itu ada kecelakaan. Padahal kecelakaannya di samping dia. Itu dia bersaksi atau tahu doang? Tahu. Sekedar Tahu karena dikasih tahu. Tapi dia padahal dia di sampingnya, tapi dia tidak menyaksikan secara langsung. Maka itu bukan bersaksi.
Tapi di sini kalimat adalah syahadat. Syahadat artinya apa? Bersaksi. Saksi. Saksi berarti lebih tinggi dibandingkan dengan tahu. Kalau tahu belum tentu bersaksi. Tapi kalau bersaksi sudah pasti tahu. Itu beda ya. Jadi kalau misalnya ditanya siapa Tuhan kita? Allah. Karena kita bersaksi bahwasanya Tuhan itu Allah. bukan tahu kalau Tuhan itu Allah. Gitu. Bedanya apa? Ya tadi bedanya. Kalau tahu ya cuma sekedar tahu, tapi kalau bersaksi kita benar-benar merasakan bahwasanya Tuhan itu adalah Allah. Ini adalah kuncinya daripada yang namanya syahadat. Paham dari ini? Paham. Ada yang belum paham? Jadi ibu-ibu bersaksi atau tahu? Bersaksi. Nah, contoh bersaksi apa? Selain Allah. Kan kita bersaksi nih di ada Tuhan selain Allah nih. Apa saksinya? Bisa merasakan. Merasakan apa? Kalau misalkan kita doa iftitah itu ketika melaksanakan sholat, doanya Allahu Akbar Kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya. Inni wajjahtu wajhiya. Sesungguhnya aku menghadap engkau dengan hadapan yang benar-benar menghadap, gitu. Benar-benar yang namanya menghadap. Kalau menghadap itu berarti tandanya kita ada di depannya. Kalau kita sholat, Allah ada di depan kita apa enggak? Ada. Hah? Allah ada di depan kita apa enggak? Kalau kita menghadap nih. Fisiknya nggak ada. Kalau secara menghadap doang nih, kita menghadap ya. Menghadap itu kan berarti kita ada di depannya kan. Nah, kalau kita sholat ini wajah wajhiyah, bahwasanya kita ini menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya memang maknanya itu bukan berarti Allah ada di hadapan kita, tapi kita ini seolah-olah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah ada di mana saja. Maksudnya Allah tuh bisa ada di mana saja. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un dan Allah tidak menempati sesuatu. Maka ketika kita sholat, yang kalau di dalam pikiran kita itu merasakan sensasi bahwasanya kita itu menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya dia itu benar-benar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan yang sholatnya cuma sekedar absen doang, atau sholatnya tidak dengan hati, tidak didasari dengan hati, maka kita itu tidak seperti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harusnya dengan kalimat doa iftitah itu bukan cuma dibaca, tapi direnungkan. Inni wajjahtu wajhiya. Bahwasanya kita ini benar-benar menghadap di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Terus apa lagi? Illadzi fataras sama wal ardi. Terus muslimah Wa ma ana minal musyrikin. inna salati Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, jadi kalimat bersaksi itu tandanya adalah kita itu benar-benar mengagumi, benar-benar menyaksikan bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita. Bahwasanya Allah itu memang benar adanya, bahwasanya Allah itu memang benar-benar sifatnya wujud. Oleh karenanya hal yang pertama yang ulama katakan ketika seseorang ingin masuk Islam adalah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Bukan wal alimu bi anna Allah la ilaha illallah, bi anna la ilaha illallah. Bukan mengetahui bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, tapi menyaksikan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Dari fisik kita dikasih makan sama siapa? Oh ya apa? Oh kalau misalkan saya nyari makan dengan kondisi saya yang sekarang, nggak mungkin saya bisa mencari makan, nggak mungkin saya bisa mendapatkan makanan. Oh ternyata kita ini ada yang ngasih makan. Oh saya pengen minum. Kalau misalkan kita berusaha dengan diri kita segala macamnya, nggak mungkin kita itu bisa mendapatkan minum. Oh ternyata ada yang kasih minum. Itu adalah sifat-sifatnya bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat syahid atau syuhada yang matinya bersaksi itu artinya mati syahid. Tahu mati syahid? Syahid itu adalah mati dalam keadaan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia meninggal itu dengan membela nama Allah, dengan
kecintaannya kepada Allah, dengan kenikmatannya, dengan daya juangnya, maka ketika seseorang itu mati, dia itu sama seperti orang yang mati menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena gini, tingkat keimanan itu memiliki beberapa banyak tingkat, ya. Yang pertama adalah tingkat keimanan yang paling rendah, ya. Tingkat keimanan yang paling rendah itu seperti apa? Ketingkatnya seseorang yang hanya dia itu menalar bahwasanya Allah itu adalah Tuhannya. Dan ini adalah ad'aful iman, atau selemah-lemahnya daripada Keimanan. Yang kedua adalah al-imanu bis-sholihin. Ya, imannya orang-orang yang soleh. Imannya orang-orang yang soleh itu seperti apa? Imannya orang-orang yang soleh atau tingkatnya kepercayaannya orang-orang soleh adalah ketika orang tersebut itu bisa merumuskan dengan akalnya bahwasanya Allah itu memang adalah Tuhannya. Gini, jadi yang tadi tingkatan yang paling rendah adalah ketika kita tuh ya kita nggak ngerti nih Allah tuh kenapa jadi Tuhan apa segala macam, tapi kita beriman sama Allah, ya kita beriman sama Allah. Nah itu adalah tingkatan iman yang paling rendah. Dan yang kedua adalah tingkatannya orang-orang yang soleh. Kita punya akal, kita punya otak, kita cari. Oh dalil aklinya begini, oh dalil nakinya begini, dan ini disebut dengan imannya orang-orang yang soleh. Jadi yang iman yang paling pertama adalah iman yang paling rendah adalah imannya muqtadi atau imannya orang-orang yang awal. Yang kedua adalah imannya orang-orang yang soleh. Dan yang ketiga adalah al-imanu bi awliyaillahi, yaitu adalah imannya para wali-walinya Allah. Nah, imannya wali-wali Allah itu seperti apa? Yaitu imannya bukan lagi membenarkan, bukan lagi nyari bagaimana Allah itu benar adanya apa enggak, tapi imannya itu seperti imannya itu yang menyaksikan langsung bahwasanya itu adalah kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau misalkan kita pernah mendengar cerita wali-wali yang dapat ceritanya itu mungkin kurang masuk akal, atau yang bisa ngelakuin ini, ngelakuin itu segala macamnya, memang para wali itu udah bukan tingkatannya lagi kayak belajar ini loh. Karena memang para wali ini datang ada di muka bumi itu untuk menyaksikan kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah al-imanul mutlak, atau imannya para nabi dan para rasul. Ya, karena memang beliau-beliau adalah secara langsung sudah mengimani atau sudah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan Nabi Muhammad SAW juga pernah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah iman yang paten, iman yang kuat, dan gak ada iman yang lebih hebat dibandingkan imannya para nabi. Nabi. Ini waktunya udah terlalu lama. Mungkin ada pertanyaan?